Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Lillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sehat walafiat semuanya. Amin. Ya. Sehat badannya, sehat fisiknya, sehat keluarganya. Dan mudah-mudahan hari ini tambah berkah lagi dengan ilmu dari guru-guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tepuk tangan dulu yuk. Baik, Ustadz Maulana sehat ya? Sehat. Alhamdulillah hari ini Rabu terakhir bulan Safar. Masya Allah, insya Allah jadi keberkahan buat kita semuanya. Amin. Baik ya Habibi, Habib Usman Masya Allah. Ganteng banget hari ini Bib, Masya Allah ya. Aduh. Guru Syam sehat? Alhamdulillah, semangat dong. Baik, ini dari majelis taklim mana nih? Dari Cirebon. Cirebon, tepuk tangan dulu yuk. Ngomongnya barengan ya, jadi kita dengarnya saru-saru. Baik, sebelum kita masuk ke dalam tema kita di sini ada satu hal yang harus kita sikapi ya. Kakek tewas saat mancing. Kenapa kok bisa gitu? Kita lihat yuk. Astagfirullahaladzim. Kenapa astagfirullah? Ya Allah, kenapa sih Bang Ali? Ya, innalillahi. Kakeknya dibiarkan mancing sendiri. Bukan kakek saya, kakeknya orang. Coba Ibu. Ya Allah. Coba Ibu mengadai sana. Coba ucapkan. Innalillahi. Innalillahi Wa inna ilaihi raji'un. Emang siapa yang meninggal Ibu? Ya Allah, kakek tetangga Pak Oh kakek Ustadz. tetangga. Tadi kakek saya dibilangnya. Pak Ustadz, Iya. iya. Baik. Bang Ali kan sebagai menantunya. Hah? Dari mana? Iya. Makin Anak bingung kan? menantu. Iya, ibu udah bangun belum nih? Belum ya. Baik. Aku udah mandi, udah Tapi nggak apa-apa. sholat. Aku tuh suka banget sama kita harus merasakan apa yang dirasakan orang lain. Oke. Ibu mohon izin bisa perkenalkan diri Ibu silakan. Namanya siapa, tinggalnya di mana? Assalamualaikum warahmatullahi Boleh, assalamualaikum lagi. wabarakatuh. Nama saya Ibu Duna dari Masjid Taklim Al Khair Ciledug Cirebon. Cirebon, tepuk tangan. Alhamdulillah. Oh di Cirebon ada Ciledug juga ya? Iya ada Ustadz, tidak Baik. hanya di Jakarta Oke, aja. ini kita meminta ilmunya dari guru. Ibu boleh duduk dulu, terima kasih. Terima kasih. Iya, boleh tepuk tangan dulu. Baik guru, mungkin boleh Ya. melengkapi dengan cuplikan tadi, silakan. Oke siap. Izin Habib dan Ustaz Sams. Masya Allah tabarakallah kita tadi saksikan tayangan yang Masya Allah jadi pembelajaran besar buat kita. Seorang kakek berpulang ke rahmatullah ketika sedang mancing sendirian. Mohon maaf tanpa menggurui, jangan pernah membiarkan orang tua kita sendirian. Salah satu bakti kepada orang tua yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Kasih Patuh Saja. Bahwa salah satunya, kitab Marakil Al-Ubudiyah. Kitab Marakil Al-Ubudiyah tentang birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Salah satunya adalah kita tidak boleh jauh dari orang tua. Bakti anak kepada orang tua, jangan biarkan orang tua sendirian. Kenapa? Jangan sampai orang tua membutuhkan sesuatu dan kita tidak ada di sisinya. Sehingga menyebabkan dia repot. Maka seorang anak tidak boleh membiarkan orang tuanya hidup sendiri. Maka sepakatlah salah seorang di antaranya untuk menjaga, merawat, memuliakan orang tua. Ingat ya, merawat, memelihara, dan memuliakan orang tua. Maka kenapa? Karena ini sangat penting. Ridallah piridal walidain sutullah sutul walidain. Untuk meraih keridhaan Allah, salah satunya adalah dekat dengan orang tua. Supaya kita mudah untuk berbakti. Dan salah satu penyebab terjadinya kiamat, tanda buktinya adalah tanda-tanda kiamat ketika orang tua melahirkan majikan. Atau orang tua diperbudak. Ya. Artinya apa makna di balik ini? Anak sudah hilang akhlaknya kepada orang tua. Ya Allah, ini udah banyak banget yang gini nih guru nih. Apalagi anak-anak jadi raja buat orang tuanya. Ya, mungkin orang tua ditempatkan di rumahnya tapi dijadikan babu. Ya Allah. Nauzubillah. Atau dia masih tinggal sama orang tuanya tapi justru bergantung dan merepotkan orang tua. Ya Allah, terima kasih guru ilmunya. Ya, tepuk tangan dulu yuk. Ini kita awali dengan pembelajaran yang sangat luar biasa yang kita alami sehari-hari dan kadang-kadang kalau kita lupa memuliakan orang tua hilang keberkahan dunia akhirat ya. Baik, kalau ngomongin masalah mati atau rojiun serem enggak?
Ya, tapi mati itu pasti enggak? Pasti akan datang. Nah, ini kita mau bahas tema kita luar biasa. 100 hari menjelang wafat. Apa ada ya tandanya? Wah ya, kira-kira ada tandanya nggak nih? Kita akan sikapi lebih jauh lagi ya. Namun sebelum kita sikapi tema ini, kita punya cuplikan lagi nih. Firasat sahabat jika akan meninggal jadi kenyataan. Apa iya kayak gitu? Coba kita lihat yuk. Ya Allah, aduh bingung nyikapinnya karena ini di luar dari kapasitas aku juga. Firasat. Di luar Nurul. Iya, nalar gue ya. Ya Habibi, ini bener nggak sih masalah firasat? Setahu aku kan yang punya firasat gini tuh hanya wali-waliullah gitu yang dikasih petunjuk istilahnya nanti kapan meninggalnya. Tapi mungkin nggak sahabat, temen gitu punya firasat seperti ini? Silahkan ya Habibi. Ya akhir ya Habib Ali, ya Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil ahad. Alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitsli syai'un huwas samiul basir. Summa fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat walafiat. Ya alhamdulillah, penonton di rumah, penonton di studio, insya Allah mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita, bisa diamalkan dalam kehidupan yang sehari-hari. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. kullu nafsin dha'iqatul maut. Siapapun yang bernapas pasti akan mati. Pasti akan dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kita ini manusia, di dalam tafsir Anukatul Uyun, tafsir Mawardi, kita ini manusia tidak akan bisa mengetahui apa yang akan kita lakukan besok. Kita punya rencana, tapi Allah yang menentukan. Dan bukan hanya itu, kita tidak tahu di bumi mana kita akan dicabut nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan apapun. Itu kehendak Allah. Allah yang maha mengetahui dan Allah Subhanahu wa taala yang mengerti, memahami keadaan hambanya. Bahwasanya kita sebagai hamba ketika mempunyai firasat buruk terhadap teman kita, maka kita berdoa dan doakan, ya Allah mudah-mudahan panjang umur, sehat, berkah. Karena apa? Karena doa kita adalah bentuk daripada yakni salah satu doa yang dikabulkan oleh Allah, berdoa dengan teman yang dia tidak tahu. Jadi ada seorang teman, dia doakan temannya. Temannya ini nggak tahu, ini salah satu doa yang dikabulkan oleh Allah. Doanya saudara kita, teman kita, keluarga kita, orang terdekat kita yang mendoakan baik, menjadi sebuah pengabulan doa dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, innallaha 'inda dzanni li'abdi, Allah berprasangka sesuai prasangka hambanya. Ketika seseorang mempunyai firasat yang jelek, maka yakinkan bahwasanya ini adalah gangguan dari syaitan. Ente bukan nabi, bukan wali, bukan orang yang saleh. Jadi firasat yang kalian dapatkan boleh jadi ditemari atau dipengaruhi oleh syaitan. Atau dibawa daripada alam sadarnya, dia mengalami sebuah ketakutan atau dalam keadaan hal-hal yang tidak baik. Sehingga orang tersebut ataupun manusia tersebut menjadi manusia yang bersuuzon atau berfirasat yang tidak bagus. Istighfar, minta ampunan kepada Allah, dekatkan diri kepada Allah. Karena apa? Mati bukan manusia yang menentukan, tapi Allah. Allah, kalau anda punya teman begitu Bib, anda tinggal. Kenapa? Lah masa firasat anda besok ente mati li, anda tinggal. Firasat aneh, ente besok kaya raya. Amin ya Allah, kabul kan kita kan ya, Masya Allah. Tepuk tangan dulu yuk. Aduh ya Allah ya. Prasangka baik aja, insya Allah semuanya akan jadi baik ya. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, ini kita minta ilmunya dari Guru Syam, Masya Ya, Bang Allah. Ali. Nah ini ada lagi nih, aku gak tahu ini mitos ataukah bener ataukah seperti apa. Dengung di kuping, gitu ya. Berdenging, ada bilang berdenging, ada Iya, yang berdengung. Gitu. berdengung ya. Ini katanya ada waktu-waktunya juga apa bisa. Itu ciri-ciri kalau kita mau mati atau rojiun. Subhanallah. Ada yang bilang kan sebenarnya kalau dengung diomongin orang gitu katanya ya. Apa iya seperti itu Guru, silakan. Baik, tapi guruku Ustadz Maulana, Habib Utsman, Bang Ali serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Luqman ayat 34. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah.
إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. Ulama mengatakan bahwa ayat ini termasuk di antara ayat mafatihul ghaib, yakni kunci-kunci yang gaib. Apa yang dimaksud dengan kunci-kunci yang gaib? Karena di dalam ayat ini tersebutlah tentang hari kiamat. Hanya pada sisi Allah lah tentang kiamat itu. Kapan terjadinya itu adalah ilmu Allah Subhanahu wa taala dan manusia tidak diberikan ilmu tersebut. Kemudian tentang wa yunazzilul ghaith, tentang turunnya hujan, kita bisa memprediksi karena adanya mendung, tapi belum tentu juga hujan. Kadangkala tiada mendung, tiba-tiba hujan. Kemudian wa ya'lamu ma fil arham, hanya Dia Allah yang tahu tentang isi rahim tersebut. Kemudian madza taksibu ghada, Dia tiada satupun yang bisa tahu apa yang terjadi esok hari, hanya sekedar prediksi saja. Kemudian di ayyi ardin tamut, di bumi mana orang akan meninggal dunia, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentang kematian, hanya Dialah Allah yang mengetahui dengan pasti tentang ilmu kematian tersebut. Namun ada beberapa ciri-ciri ataupun firasat-firasat yakni menjelang kematian, termasuk di antaranya apa benar 100 hari menjelang kematian telinga berdengung. Maka jikalau dilihat dari sisi medis, menurut penjelasan medis, berdengingnya telinga itu disebut dengan tinnitus. Dan tinnitus itu juga semakin sering beriring dengan bertambahnya usia. Dan biasanya bertambahnya usia juga memang kita diingatkan untuk sering ingat mati. Maka ulama pun menyebutkan, diantaranya Imam Al-Ghazali. Siapa Imam Al-Ghazali ini? Tahu dulu kita, Imam Al-Ghazali bukan sembarang orang. Beliau ini adalah seorang yang umur 10 tahun sudah hafal Quran. Kemudian ketika sudah hafal Quran dengan ilmu bahasa Arab yang mumpuni, beliau mencatat, mengumpulkan ilmu. Suatu ketika dirampok catatannya, kemudian dia minta catatan tersebut, wahai perampok, kembalikanlah buku itu, ambil semua harta tapi jangan buku itu. Saya berusaha untuk mengumpulkan ilmu itu. Kata perampoknya, kalau begitu kau belum menguasai ilmumu kalau kau butuh catatan. Semenjak saat itu Imam Al-Ghazali udah nggak pernah nyatet lagi, bahkan seluruh ilmunya beliau hafalkan. Maka kekuatan hafalannya memang hebat. Jadi bukan orang sembarangan yang ngomong kalau menuju kematian itu ada denging di telinga. Maka tidak mengapa jikalau kita berdenging di telinga, kita tiba-tiba ingat mati, kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan catatan, nggak usah nunggu 100 hari. Karena bisa jadi sisa 100 menit. Ya Allah. Bisa jadi sisa 100 detik. Nah. Iya, kemudian dikatakan idza asbahta fala tantazir masa. Kalau engkau berada di pagi hari nggak usah nunggu sore. Jadi nggak usah nunggu 100 hari sebenarnya. Jadi kalau misalnya udah ada tanda-tanda seperti itu, tingkatin ibadah. Subhanallah, tiada pun tingkatin aja. Oh iya benar juga ya guru ya. Siap. Baik, terima kasih guru Sama-sama, ilmunya. Bang Tepuk Adi. tangan dulu yuk. Ya Allah, nikmat banget ini ya, hari ini dapat ilmu yang barokah jadi bekal buat kita semuanya ya. Baik, sekarang saya minta tolong di sini bantuin Ali untuk baca kiriman pertanyaan dari media sosial ya. Siapa yang mau bantuin? Oh Ibu ya. Nah Ibu boleh berdiri. Ini mic-nya boleh dipegang, itu udah Ali tandain ya, ini dia. Yuk, ini pertanyaannya dari Gilang.Simantupal. Silakan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Mau tanya Ustadz, Iya boleh, pertanyaannya apa? kalau misalkan saya merasa menggigil dari ujung rambut sampai ujung kaki, apa itu bisa menjadi tanda-tanda mau meninggal juga ya Ustadz? Waduh. Tapi ini beda Ustadz, ini mah saya masuk angin. Enggak sih Ustadz, ya kan Ustadz? Ya, ya dia masuk angin juga. Ya, bagaimana sih? Pegang dulu. Ya gimana yang bener guru? Itu kenyang Oh ya. iya bener ya. Nah ini, Ibu,
Ya. Ya, Ibu itu ibu lagi menggigil. iya Karena memang studio kedinginan. itu kedinginan. Tapi memang ada tandanya. Gak tahu juga. Anda 100 hari akan meninggal memang sudah ada tandanya. Mau tahu? Mau dong. Mau dong. Makanya jangan kemana-mana, kita akan bahas tentang 100 hari menjelang kematian. Iya, di mana di Islam itu indah? Jamaah. Alhamdulillah. Itu mah bukan sakit.